Well, dos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik tentang harga Bitcoin yang ada di bursa ya. Kenapa tiba-tiba bisa terjatuh atau anjlok terus menerus ya. Banyak sekali pertanyaan tentang ini ya, blunder ini. Banyak yang mengira ini adalah ulah paus, ada juga yang mengira Pi akan menjadi nol dan nanti scam ya, Pi akan dead, akan mati. Banyak sekali ya. Oke. Di video kali ini kita akan membahas topik tentang itu ya. Nah, di sini ada sahabat kita di sini, siapa ini, Pak Jaka, Bapak siapa ya, tentang pertanyaan aneh. Sepertinya ada kejanggalan kalau saya perhatikan ya. Banyak yang beli dibandingkan yang jual, tapi harga ditekan terus ke dasar jurang. Nah, gini ya sahabat ya. Oke, langsung saja ya biar cepat. Oke sahabatku, kita ke CoinMarketCap ya. Di sini adalah listing service tingkat dunia ya, seperti CoinGecko juga ya. Oke, di sini Pi sudah berada di peringkat 29 besar dunia ya. Kita cek di sini, klik saja di Pi. Nah, Pi akan mengapa Pi ini mengalami penurunan terus-menerus ya. Ada yang bilang ini adalah ulah paus, ada yang bilang ini disengaja, core team sudah dead, Happy Network meninggal atau dead. Banyak sekali ya skeptis tentang ini ya. Makanya ini investor ini sebenarnya minat sama Pi ya, siap menerka. Mereka juga orang-orang cerdas, mereka juga punya konsultan ya, uang besar itu mereka punya konsultan uang sendiri, dan mereka mempelajari sebuah proyek ya, sebuah investasi. Kita ini mengacu pada kripto tradisional yang selama ini kita ketahui ya. Belahkan dulu tentang Pi stablecoin, tentang Stellar Core Pi ya, tentang Pi Notes dan Supernode yang akan mengacu pada konsensus nilai Pi yang sebenarnya itu nanti kita abaikan dulu. Nah, sekarang di video kali ini kita akan fokus topik yang ini dulu ya, menurut bursa ya, menurut bursa kripto, menurut kripto tradisional. Oke sahabatku, Pi turun menurun terus ini karena adanya apa? Adanya suplai yang beredar itu bertambah, pasokannya bertambah yang beredar. Waktu itu 6 miliar, 6 ya, dengan kapitalisasi pasar juga 6 miliar lebih ya, bukan 6,6, malah di atasnya lagi. Artinya nilai Pi jelas akan di atas $1. Nah, jika 6,6 kemudian di sini 6,6 itu ya nilainya $1. Karena begini, kita lihat di sini peredaran suplai semakin bertambah terus, sudah menjadi 6.810.000.000 Pi ya. Artinya dengan suplai yang bertambah, pasokan yang bertambah, nilai itu akan turun ya. Karena apa? Ada rumusnya sahabatku, menentukan nilai sebuah kripto ya. Itu jadi kapitalisasi pasar ya. Di sini ada kapitalisasi pasar. Menentukan sebuah harga kripto sendiri itu kan dari sini ya. Nah, di sini adalah total jumlah kapitalisasi pasar ya dibagi peredaran suplai atau pasokan yang beredar. Itu misalkan ini 3,25 miliar ya, 3.250.000.000 USDT dibagi dengan 6.810.000.000 Pi. Itu makanya hasilnya akan ini ya 0,47. Seperti itu ya sahabatku ya. Rumusnya seperti itu ya, untuk menentukan sebuah harga kripto gitu loh. Nah, untuk menentukan jumlah kapitalisasi pasar ya, itu juga sama, antara total pasokan ini yang beredar dikali jumlah harganya ini, dikali ini ketemunya akan ini ya, kapitalisasi pasar gitu sahabatku ya. Nah, ini bukan berarti paus itu memainkan, bukan. Paus yang besar-besarnya ini belum pada masuk bos, gitu belum. Ini investor ya dari beberapa negara-negara yang penambang ini, yang dia tidak nambang Pi, kemudian dia menjadi investor membeli. Nah, kemudian karena panik ya, pionir maupun investor-investor di luar paus itu panik ya. Investor yang tahun-tahun misalnya hanya
mungkin dia beli $1.000 sampai batas sampai mungkin $5.000, $50.000, $100.000. Oke, jadi mereka paus yang besarnya belum masuk, bos. Ini adalah paus-paus kecil ya, investor-investor tiap negara-negara, mungkin Vietnam, Cina, Amerika, Indonesia dan lain-lain, dia membeli ya, karena waktu FOMO kemarin pi supply beredarnya kan belum bertambah ya, nilainya masih naik kan gitu. Nah, makanya mereka beli, kemudian dia panik ya, termasuk para pionir yang nggak memahami tentang ini, tentang pi ini. Panik ikut-ikutan menjual hasil penambangannya gitu, terpengaruh mungkin berita-berita ketakutan pi akan menjadi nol gitu kan. Nah, makanya dia ikut menjual, termasuk investor-investor tadi yang panik. Tapi kalau investor yang cerdik dia masih menahannya, bos, gitu, masih menahan, karena di sini kapitalisasi pasar ya, uang yang terkumpul itu masih 3.250.000.000 US dollar gitu. Jadi ini terus sampai 2027 nanti ini akan masuk terus di suplai yang beredar ini bertahap. Nah, seiring waktu dengan makanya ekosistem digalakkan sama Kortim, ayo ekosistemnya ini pada down karena banyaknya pionir, memang kita wajar ya. Kita maklumi karena para pionir ini memang 60% hampir orang awam atau orang yang baru mengenal itu. Dan itu wajar, Nicholas juga maklumi karena memang Nicholas mengenalkan teknologi kripto ini, mata uang kripto ini, blockchain ini memang dari orang-orang bawah yang tidak mengenal ini. Tujuannya merata ke seluruh dunia. Nah, misi utamanya kan menjadikan pembayaran sehari-hari, mata uang digital inklusif walaupun kripto ya gitu. Nah, karena menjadi mata uang global untuk sehari-hari kedepannya ya tentunya harus stabil. Makanya digodok juga, digarap juga bagaimana supaya Pi nanti kedepannya stabil gitu. Makanya ada Pi stable coin seperti Pak Kosasi. Nah, kedepannya nanti kita akan jelaskan lagi tentang blunder Pak Kosasi. Ya, kita akan menjelaskan yang mudah dipahami tentang apa itu repositori di GitHub ya, apa itu github.com, kemudian tentang Pinot, Supernode ya, tentang Stealer ini nanti ya, di jaringan Stealer, tentang Horizon, Soroban ya, SDK Software Development Kit, API ya, Application Programming Interface. Nah, kita nanti akan bahas lebih mendalam di video berikutnya biar sahabat-sahabat paham ya, saya sudah mencoba untuk menjelaskan agar mudah dipahami gitu ya. Nanti kita next video. Nah, jadi sudah jelas jawabannya. Di sini bukan masalah permainan paus. Jadi saya pelajari terus di sini karena adanya pasokan suplai yang bertambah, yang beredarnya. Penguncian itu kan pionir berbeda-beda ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kemudian saat ini mungkin yang dulu dikunci 3 tahun sudah pada kebuka ya sampai Juni. Nah, untuk penguncian on-chain sendiri adalah penguncian yang berada di mainnet ya, sudah di saldo mainnet dan dikunci lagi. Nah, makanya Kortim ya sudah memprediksikan nanti. Nah, jika ini sudah mulai diperkenalan dunia, artinya karena dia adalah berpondasi di mata uang kripto yang berawalnya, tentunya harus berawal dari masuk di bursa juga untuk mengikuti aturan dari Securities Exchange Commission. Ya, peralihan nantinya untuk menjadi stable coin tentunya itu juga akan merubah dari protokolnya ya, protokol konsensus itu sendiri gitu untuk menjadi stable coin dari Stellar konsensus protokol. Mungkin dengan menggunakan tadi seperti Soroban setting, dia akan merubah protokolnya menjadi Federal Byzantine Agreement ya, hampir sama gitu kayak XRP itu kan gitu. Atau mungkin kalau memang menggunakan Stellar konsensus protokol tidak dirubah, seandainya bisa disetting ya, mungkin Kortim juga bisa melaksanakan. Makanya ada seperti github.com, itu adalah mewadahi pengembang perangkat lunak ya, programmer untuk membuat sebuah kode sumber gitu di sana ya, kode sumber untuk memperbarui sebuah project, membuat project ya, mengakses data tersebut gitu. Nah, berkolaborasi, berinteraksi antara pengembang bisa bergabung di sana. Tetapi tentunya untuk proyek Pinbox sendiri itu ada lisensi POSP open source. Nah, dan untuk masuk ke software development kitnya Pinbox sendiri itu diseleksi oleh Nicholas Kokalis. Makanya nanti ada Pinot, Supernode itu ya disaring, diseleksi ya, itu yang nanti memvalidasi transaksi ya, menjadi node validator itu untuk menentukan sebuah konsensus ya, mencapai konsensus gitu dari irisan quorum berbagai node tadi ya, yang akan dimasukkan ke buku besar terdesentralisasi di blockchainnya Pi gitu ya. Jadi paham ya di sini perjalanan Pi. Makanya dibilang Nicholas kan gini, Pi
Pi adalah proyek yang panjang ya. Kalau ingin uang cepat dulu kan mengatakan cari di tempat lain gitu. Nah sekarang sudah jelas ada nilainya juga walaupun di bursa ya. Bukan dari misi utamanya, tapi tentunya ini ada nilainya. Kalau misalnya pengen uang cepat ya sudah dijual gitu loh. Kok ribet amat ya gitu. Padahal ini gratis, ya udah kita syukuri nikmati. Kecuali bagi yang beli di bursa ya, yang belum main proyek ini udah deg-degan was-was. Kemarin dia beli di 2 US dollar atau 1,5, ternyata turun, dia ketakutan dijual lagi. Akhirnya apa? Ya, kapitalisasi pasarnya menurun, jumlah uang yang terkumpulnya karena panik. Itu ya sahabatku ya. Karena di sini juga peredaran suplai semakin bertambah. Nah, dipengaruhi juga ini kan karena Nicholas memang tertutup ya, silent, rahasia itu. Dia tidak dia hanya penting-penting, pokok penting saja, tetapi dia punya progres, punya tujuan, misi gitu loh. Nggak banyak bicara. Makanya membuat banyak orang juga skeptis, kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan kalau memang PI ini adalah scam, penipuan, berbagai macam lah ya gitu. Saya pribadi ini mengawal proyek ini karena memang proyek ini jangka panjang dan memang ini suatu saat nanti saya selalu mengatakan ini akan memiliki nilai yang tinggi. Dengan pondasi tadi kan memiliki komunitas yang global yang mengadopsi luas, ditambah sudah open network, semakin orang mengenal dunianya ini, orang-orang mengenal PI. Kemudian banyak sekali ekosistem yang nanti pelan-pelan akan bergabung setelah melihat mempelajari ini. Investor-investor juga mempelajari tentang PI ini. Oh begini, oh begini. Nah setelah ketemu sudah mulai agak stabil, nanti pelan-pelan akan naik. Nah apalagi nanti ada kesepakatan konsensus misalnya dari komunitas, dari pengembang ya, dari lembaga internasional, IMF, World Bank dan lain-lain sebagainya, dibantu dengan aset membackup cadangan 1:1 tadi, ya bisa saja akan menjadi Pi stablecoin ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari matrix mainnetnya ini ya, di Pi Block Explorer-nya di blockchain-nya Pi sendiri, total migrasi mining rewards ya, total migrasi semuanya dari penambangan, dia penambangan itu 6.817.414.072 Pi untuk detik ini ya. Kemudian untuk yang dikunci ya, hadiah penambangannya dikunci oleh Pioneer itu sendiri 5.091.482.277 Pi kan. Nah kemudian untuk yang dikunci ya dari hadiah penambangan Pioneer itu sendiri itu 5.091.482.277 Pi. Kemudian untuk yang dibuka itu ya, unlock mining rewards, hadiah penambangan yang terbuka itu 1.725.931.795 Pi ya. Kemudian suplai yang beredar ya, yang beredar itu 6.817.414.072 Pi. Ini tadi yang dicantumkan di Coin Market Cap tadi ya. Kemudian efektif total suplai total efektif yang efektif ya, suplai total harusnya ini ya 10.488.329.341 Pi ya, baru 10,5 miliar ya, artinya masih ada sekitar 85 miliar koin lagi ya, tapi itu kan nanti ada 20% untuk Picorti. Nah itulah jadi pertimbangan para investor dunia gitu loh bos. Seiring waktu ini tetap akan berkembang berstep berkelanjutan terus bos gitu. Nah padahal maksimal totalnya 100 miliar gitu ya. Artinya total semua pasokan ini baru 15%-nya kan gitu, masih ada 85%. Kemudian 5% tadi untuk likuiditas Pi, 20% untuk Kikor Team ya. Kemudian ada digunakan lagi 10% untuk nanti program-program yang ada di komunitas P ya gitu, program-program nantinya ke depannya seperti itu bos. Nah di sini emang real blockchain P gitu loh ya, transaksinya ini tidak bisa dirubah, yang dimaksud di sini ini tidak bisa dirubah di dalam buku besar blockchainnya P ini ya, ini jadi nggak bisa dirubah, Korti pun nggak bisa bos gitu. Jadi ini masih ada 5.091.482.277 Pi ini, yang ini nanti akan masuk ke dalam suplai yang beredar setelah pengujian dibuka. Ini kan bertahap ya, berbeda-beda, ada yang hari ini, ada yang mungkin bulan depan, ada yang mungkin sampai tahun 2027 ya, ada tahun 2026, akhir 2025. Nah
Tapi kalau ini sudah mulai step by step sudah habis ya, kemungkinan pengisian tetap ada, tapi itu kan dibagi jutaan pionir seluruh dunia lagi yang bertambah bergabung, dan mereka akan sulit mendapatkan, mungkin 10 pi aja akan semakin sulit gitu loh. Ya ini kalau sudah mulai clear ya, masuk ke dalam suplai yang beredar ya, itu nanti nilai pi akan bisa pelan-pelan stabil ya. Kemudian kalau investor sudah dipercaya akan beli pi naik seperti itu. Nah, pencapaian misi utamanya ya mungkin dalam waktu dekat ini akan sulit, bos, gitu loh. Nah, kalau untuk menjadi pi stable coin tentunya ini akan ada perubahan protokol konsensus, bos, gitu ya. Agar nanti ke masa depannya itu total dari 100 miliar ini ya bisa di stable coin kan dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat tadi terpenuhi oleh project Pi Network ini, gitu ya. Kalau memang syarat-syaratnya dalam waktu dekat sudah tercapai ya, tentang undang-undang Genius Act tadi sudah terpenuhi, backupnya ada ya bisa saja akan ada sebuah revolusi baru ya. Mata uang Pi Network ini akan menjadi pembayaran global ya, gitu, memenuhi syarat-syarat semuanya. Bisa saja. Nah, nanti kan seiring waktu ini tetap akan terus masuk ke dalam suplai yang beredar sini ya, pelan-pelan. Tapi nilai cadangan 314.159 US dollar yang diinginkan itu kan sudah ada PF cadangannya gitu. Seiring waktu semua bisa menambang, tapi kan semakin sulit ya gitu. Kalau nilainya ini sudah stabil ya, kemudian para pedagang-pedagang lokal, para perusahaan-perusahaan besar, nilai pi itu yang stabil itu enak, mereka akan menggunakan transaksinya sehari-hari ya, digunakan pembayaran lintas batas negara. Ada patokan nilainya karena sebagai uang itu harus memiliki nilai yang stabil gitu, nggak boleh spekulatif, bos. Jadi makanya nilai yang di bursa itu belum fix real gitu. Ini kan project ini berbeda dari kripto yang lainnya. Makanya kan Kortim selalu mengatakan abaikan kebisingan di luar. Fokus pada misi dan visi sebagai pi adalah uang digital inklusif ya, yang digunakan sehari-hari untuk pembayaran daring maupun untuk transaksi sehari-hari lainnya gitu. Ekosistem pi diperkuat, dari situlah nanti setelah Pinot dan pi Supernode ya sudah mampu untuk mencapai konsensus ya yang diinginkan tadi, ya bisa saja terjadi seperti pi stable coin itu akan terjadi, bisa gitu seiring waktu ini nanti ya, nggak harus nunggu sampai 100 miliar ini habis di peredaran suplai, enggak, bos, gitu. Kalau nunggu itu kan lama gitu kan, ini tetap akan bisa dengan yang penting intinya tuh aset cadangan backupnya ada gitu loh, bos. Nah, ini namanya project, bos, gitu. Makanya ya kita semua berdoa biar project ini berhasil, dan kita nggak bisa apa-apa, kita sebagai orang Indonesia ya bisanya ya klik petir dan apa coba, karena kita berbenturan dengan hukum gitu, kendala hukum di negara kita, termasuk di negara lain juga sama. Belum tentu semua negara itu menerima Pi Network sebagai pembayaran sehari-hari, bos, karena ini adalah revolusi uang. Jadi ini tantangannya berat gitu. Dan tetap semangat, well jos gandos kotos yes you. Sampai jumpa di video next selanjutnya tentang lebih mendetail ya, tentang blunder Kosasih ya, GitHub dan repository di project Pi Network. Itu kita akan bahas lagi tentang Soroban, Horizon, SDK, AP ya, biar semua lebih memahami ya, hanya dasar-dasar kita akan memahami nantinya gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.